Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Widianto dengan NPM 1022047. Kali ini saya akan membahas bab kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Kematian merupakan putusnya keterikatan ruh dengan jasad, serta perpindahan dari satu alam ke alam lain. Apa yang dipikirkan saat mengingat kematian? Sebagian kaum muslimin langsung mengingat hal-hal yang justru membuat mereka semakin susah karena mengingat kematian. Padahal bukan itu yang menjadi maksud utama perintah agar memperbanyak mengingat kematian. Salah satu maksud adalah agar melembutkan hati dan meringankan beban dengan merenungi hakikat kehidupan. Bahkan, kehidupan dunia ini hanya sementara saja dan akhirat itu kekal. Pintu gerbang menuju kehidupan sejati dan kehidupan sebenarnya adalah kematian. Manusia terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, tenggelam dalam urusan duniawi. Kedua, orang yang bertobat. Dan ketiga, arifin. Orang-orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun dia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya jauh dari Allah. Apa maksud hubud dunia? Hubud dunia adalah cinta dunia. Maksudnya adalah sangat berambisi untuk mendapatkan berbagai kesenangan dunia dengan segala sarana dan lebih mendahulukan cinta dunia daripada akhirat. Surat An-Nahl ayat 107 menjelaskan, yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Orang yang bertaubat Orang yang bertobat akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit dalam hatinya rasa takut dan gentar. Dan hal ini semakin menyempurnakan taubatnya. Orang yang takut dan gentar sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan Allah. Barang siapa yang tidak Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan arifin, yaitu orang yang arif akan senantiasa mengingat kematian, karena kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Menjelang kematiannya, Hudzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang fapa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku bisa segera bertemu denganmu. Kutipan dari Hudzaifah ibnu al-Yamani. Seorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, sementara orang yang arif justru mencintai, merindukan kematian. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sering-seringlah mengingat suatu yang merusak kelejatan-kelejatan. Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang dikumpulkan bersama para syuhada? Beliau bersabda, ya, ada, yaitu orang yang mengingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Mengingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya, dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tarbani. Agar hati selalu mengingat kematian. Kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan, dan ancaman yang amat besar. Namun banyak manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan untuk mengingatnya. Apakah orang yang mengingat kematian dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi sudah termasuk ke dalam golongan orang yang mengingat kematian? Cara yang paling efektif dalam mengingat kematian adalah dengan sering mengingat teman-teman kita yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, rajin berziarah kubur serta menjenguk orang sakit. Sekian yang dapat disampaikan dari materi bab kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.